Hai kids, happy Sunday ya. Wah, kita nggak kerasa ya udah di minggu kedua 2021 loh. Nah, sekarang aku mau ngajak kalian ibadah lagi. So, aku mau sampaikan beberapa peraturan yang harus kalian ikutin selama ibadah. Nah, yang pertama nih, aku percaya pasti kalian sudah mandi dan udah rapi dong. Nah, yang kedua, aku mau kalian semua siapin Alkitab kalian. Yang ketiga, nanti minta tolong papa mama untuk siapin persembahan kalian. Dan kalian selama ibadah harap duduk tenang ya. Nah, yang keempat, aku mau ajak kalian untuk memuji Tuhan dengan semangat. Nah, yang terakhir nih, untuk para orang tua diharapkan menemani kids selama ibadah minggunya berlangsung. Nah, karena kita udah mau mulai, kita langsung berdoa aja ya kids. Yuk kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi yang indah ini Tuhan. Aku mengucap syukur buat kami semua, buat kids di rumah yang mau sekolah minggu. Aku percaya mereka akan belajar sesuatu hari ini. Mereka juga akan memuji Tuhan dengan semangat. Aku percaya mereka sangat excited buat ibadah hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa, haleluya, amin. Happy Sunday ya kids. Shouters kids, fun and connected. Happy New Year kids! Wah, kalau tahun baru berarti semangatnya baru juga dong. Iya kan Kak? Kalau gitu, yuk kita bangkit berdiri. Kita mau puji Tuhan dengan semangat ya. Katakan, ku daki-daki. Ku daki-daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa. Ku selam dalam samudra. Ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di dukaku kau ada, karena Engkau Yesusku. Kids, Tuhan Yesus setia banget ya buat kita. Dia tahu kondisi kita. Dia selalu ada bersama-sama dengan kita. Amin. Kita ulang dari awal ya, lebih semangat lagi. Daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa. Ku selam dalam samudra. Ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di dukaku kau ada, karena Engkau Yesus.
give me strength. Nothing is impossible through you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Yeah, kids, siapa yang percaya bahwa Tuhan kita hebat? Siapa yang percaya bahwa Tuhan kita luar biasa? Kita ulang dari awal ya lagu ini. I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Say, deep down I know that you hear it me. I know that you can do anything. Through you I can do anything. I can do all things, 'cause it's you give me strength. Nothing is impossible through you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Kids, kata Tuhan, jangan seorang pun menganggap dirimu rendah karena engkau masih muda. Karena itu, pasti Tuhan mau pakai hidup kita luar biasa ya. Amin. Kita ulang dari awal ya. I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Say, deep down I know that you hear it me. I know that you can do anything. Through you I can do anything. I can do all things, 'cause it's you give me strength. Nothing is impossible through you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Yeay, kita percaya ya kids, hidup kita aman di dalam Tuhan. Amin. Katakan, I believe, I believe. Say, I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. Through you I can do anything. I can do all things, 'cause it's you give me strength. Nothing is impossible through you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. Yeah, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Yo, balik lagi bersama Kak Angelo di sini. Nah, sebelum kita mau memberi, kita akan membaca satu ayat untuk kita semua. Di dalam Mazmur 4 ayat yang ke-6, firman Tuhan katakan, persembahkanlah korban yang benar dan percaya kepada Tuhan. Nah, Kak Angelo ulangi lagi ya. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Nah, firman Tuhan sudah jelas banget nih kids. Saat kita mau memberi, kita harus percaya Tuhan. Nah, saat kita percaya, kita nggak boleh sedih, kita nggak boleh takut. Kita harus memberi dengan sukacita. Oke? Tuhan nggak pernah kok ngeliat nominal. Yang penting Tuhan selalu melihat hati kita di saat kita memberi dengan sukacita. Siap kids?
Semangat tahun baru, hebat. Terus semangat ya kids, sebelum kita memberi, mari kita berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, terima kasih buat berkat-Mu, buat hari ini kami mau memberi, kami percaya kami mau memberi dengan sukacita, karena kami percaya apa yang kami beri pasti kami akan tuai. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Selamat memberi kids. Dadah, Shouters Kids, fun and connected. Bye. Hai kids, ini saatnya untuk pengumuman nih. Nah, seperti biasa aku ada beberapa poin penting pengumuman. Pengumuman yang pertama, jangan lupa seperti biasa minggu depan kita akan ada ibadah lagi. Jam berapa? Jam 10 pagi. Untuk standby-nya jangan lupa untuk subscribe YouTube GKKD Shouters. Terus pengumuman yang kedua, jangan lupa untuk follow IG @ShoutersKids untuk info-info terupdate tentang Shouters Kids. Nah, pengumuman terakhir nih, yaitu untuk selalu jaga jarak, pakai masker, dan selalu cuci tangan. Oke? Stay healthy ya kids. Bye-bye. Kids, yuk kita menyembah Tuhan. Kita lipat tangan kita, tutup mata kita. Jangan main-main ya. Kita mau datang pada Tuhan, Raja di atas segala raja. Kita percaya bahwa harapan kita di dalam Tuhan gak pernah mengecewakan. Bahkan rancangan Tuhan itu semuanya teramat baik buat hidup kita. Amin. Kita nyanyikan lagu ini ya. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Katakan semua baik, semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kids, hidup kita aman di dalam Tuhan. Karena itu kita gak perlu khawatir, kita gak perlu takut, karena hidup kita udah dijamin sama Tuhan. Oke? Ulang dari awal ya. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Katakan semua baik, semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti.
semuanya teramat baik. Amin. Shalom adik-adik, apa kabar kalian semuanya? Kameta berharap adik-adik semua dalam keadaan yang luar biasa ya. Sama seperti Kameta juga, keadaannya sangat luar biasa. Nah, adik-adik, siapa yang saat ini sedang menantikan kelahiran adik bayi di rumahnya? Atau sepupunya, atau keponakannya mungkin? Nah, gimana perasaan adik-adik? Kameta yakin pasti seneng banget ya. Pasti excited banget, plus deg-degan. Wah, nanti kira-kira adik bayinya gimana ya? Mirip siapa ya? Rambutnya keriting kah? Lurus kah? Hitam kah? Pasti seperti itu ya. Nah, selain rasa menyenangkan, deg-degan, nah pasti kita juga mempersiapkan, mungkin mama, mungkin tante, mempersiapkan apa aja nanti yang dibutuhkan bayi ketika lahir. Nah, mungkin apa ya, bantal baru, kasur baru, terus apa, selimut baru, baju baru, pokoknya semua serba baru dan yang imut-imut. Karena pastinya kita senang menyambut anak kecil di rumah kita. Nah, cerita kita minggu ini adalah tentang bagaimana Allah mempersiapkan segala sesuatu sebelum Dia menciptakan manusia di bumi. Nah, bagaimana cara Allah menyediakannya? Apakah Dia membeli di toko mainan? Tentu tidak ya. Kita tidak dibeli di toko mainan ya. Tuhan menciptakan kita dengan cara berfirman atau seperti jadilah gitu ya. Nah, gimana cerita lengkapnya? Kita dengarkan baik-baik ya. Nah, judul cerita hari ini adalah penciptaan hari pertama sampai dengan kelima. Diambil dari kitab Kejadian 1 ayat 1 sampai 23. Semuanya sudah menyiapkan Alkitabnya? Sudah ya? Kita mulai. Nah, adik-adik, nah pada mulanya adalah firman ya, dan firman itu adalah Allah. Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, waktu itu bumi belum berbentuk, masih kosong, nggak ada isinya ya, belum ada tumbuhan, belum ada hewan, belum ada gunung ya. Pokoknya masih kosong dan sangat gelap gulita. Nah, kemudian lalu Tuhan berfirman pada hari pertama. Tuhan bilang, jadilah terang. Nah, ketika Tuhan ngomong itu kita sebut dengan berfirman. Tuhan bilang, jadilah terang. Nah, bumi yang tadinya gelap, yang gak kelihatan apa-apa, seketika menjadi terang. Ibarat kalau di rumah mati lampu nih ya, terus kita nyalain, ya kelihatan semua. Nah, kemudian Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Jadi kita bisa lihat nih, oh kalau terang itu namanya siang, kalau gelap itu namanya malam. Oke, kemudian Tuhan berfirman di hari kedua. Nah, tadi pertama jadilah terangnya, dihafal ya adik-adik ya. Nah, kemudian di hari kedua adalah jadilah cakrawala. Cakrawala itu apa sih adik-adik? Cakrawala itu adalah langit. Ya, jadi adik-adik boleh lihat keluar. Mungkin saat ini di dekat jendela boleh lihat keluar. Oh, ada langit. Itu namanya cakrawala. Kemudian pada hari ketiga Tuhan mengumpulkan semua air dan muncullah tanah kering ya, yang disebut daratan dan air disebut lautan. Nah, Tuhan memisahkan itu gitu ya. Lalu Ia membuat tumbuh-tumbuhan, ada rumput, ada tanaman berbiji, ada pepohonan, dan Tuhan melihat semuanya itu baik. Tadi ingat hari pertama apa? Jadilah terang, kemudian cakrawala, kemudian apa? Tuhan mengumpulkan semua air dan memisahkan daratan dan lautan. Nah, kemudian Tuhan menciptakan penerang di langit. Jadi kalau di rumah penerang kita apa namanya? Lampu. Nah, kira-kira yang Tuhan ciptakan penerang dunia apa?
Nah, Ia menciptakan matahari. Coba lihat dari jendela mataharinya. Wah, Tuhan yang ciptakan supaya ketika siang dan kalau misalnya ketika malam ya. Nah, jadi kita bisa lihat semua bintang gitu ya. Nah, jadilah petang dan jadilah pagi. Itu adalah hari keempat adik-adik ya. Nah, selanjutnya Tuhan berfirman pada hari kelima. Tuhan menciptakan ikan untuk berenang di air dan burung terbang di udara. Wah, tadi Tuhan udah memisahkan ya daratan dan lautan. Nah, gunanya adik-adik ya supaya kalau di lautan itu ikan-ikan bisa berenang dan di daratan nanti siapa aja yang ada di sana. Kita lanjut ya. Nah, lalu katanya pada mereka, beranak pinaklah ya. Kalau di udara ada burung, kalau di air ada ikan. Nah, Tuhan bilang beranak pinaklah, beranak makin banyaklah gitu ya. Nah, dan penuhilah bumi dan kepakan sayapmu dan kicauan sukacitamu. Jadi Tuhan memberikan perintah kepada ciptaannya ya, beranak pinaklah, makin banyaklah, dan kepakanlah sayapmu dan berkicau nyaring dengan sukacita kepada burung-burung. Nah, hari kelima selesai. Selanjutnya, luar biasa ya adik-adik, semua yang Tuhan ciptakan itu dibuat dengan berfirman. Tuhan hanya mengucapkan satu kata, jadilah cakrawala, jadilah terang, jadilah matahari, jadilah burung, jadilah ikan, jadilah pohon-pohonan. Wah, Tuhan hanya menciptakannya dengan berfirman. Dan segala sesuatu yang Tuhan ciptakan itu sudah diberkati. Nah, adik-adik, Tuhan menciptakan langit dengan bumi itu tadi dengan cara berfirman ya. Tuhan tidak menggunakan alat apapun, sama seperti mama kita di rumah kalau bikin kue gitu ya, ada cetakannya, ada alatnya gitu ya, supaya nanti kuenya jadi enak gitu. Tapi ketika Tuhan menciptakan seisi bumi ini, Dia hanya berfirman dan mengucapkan satu kata saja gitu ya. Dan apapun yang Tuhan ciptakan itu menunjukkan bahwa Tuhan sangat berkuasa ya adik-adik. Kita harus bersyukur karena segala ciptaan Tuhan itu tujuan yang baik dan mulia. Wah, Kak Meta senang banget dan bersyukur banget Tuhan menciptakan Kak Meta, menciptakan semua seisi keluarga Kak Meta dan sekitar Kak Meta itu Tuhan bilang tujuannya baik dan mulia. Tuhan gak pernah ciptain sesuatu itu buat tujuannya jahat, gak pernah ya. Nah, Tuhan menciptakan segala sesuatu itu teratur adik-adik gitu ya. Nah, sebagai bentuk rasa syukur kita sama Tuhan, kira-kira adik-adik mau ngelakuin apa nih untuk memelihara sekitar kita? Kan kita tahu nih ya, pohon-pohonan, bunga, apapun yang ada di sekitar kita itu adalah ciptaan Tuhan gitu. Nah, kira-kira apa yang kita lakukan untuk menunjukkan rasa syukur kita sama Tuhan? Nah, Kak Meta akan memberikan contohnya ya. Nah, yang pertama, adik-adik harus ingat ya dan dihafal ya. Nah, pertama adalah membuang sampah di tong sampah. Siapa yang di sini masih sering buang sampah sembarangan? Kami tak percaya ya, semua kids yang sedang mendengar firman hari ini pasti semua membuang sampah di tempatnya. Nah, coba kita bayangkan jika kita buang sampah sembarangan. Nah, akibatnya apa adik-adik? Halaman kita kotor, lingkungan kita kotor, kalau sampahnya menumpuk, terus menutup saluran air, nanti bisa banjir. Nah, makanya adik-adik harus membuang sampah pada tempatnya. Pinter. Nah, yang kedua adalah menghemat energi listrik. Nah, kalau udah siang, yuk lampunya bisa dimatiin ya kan, udah ada matahari yang
besar untuk meneranginya gitu ya. Nah, atau sebelum kita tidur, kita boleh mematikan televisi. Jangan sampai televisinya yang nonton kita tidur ya. Jadi ingat, sebelum tidur, ingat matikan televisinya, ingat matikan gadgetnya, dan matikan lampunya kalau hari sudah terang. Oke, selanjutnya adalah menghemat sumber air. Nah, kenapa sih Kak Meta kita harus menghemat sumber air? Nah, kalau kita tidak menghemat ya, nanti airnya cepat habis. Nah, kira-kira gimana caranya untuk menghemat air? Nah, jangan lupa mematikan keran. Nah, kalau udah selesai mandi atau baknya sudah penuh, nah jangan lupa untuk dimatikan airnya, karena banyak juga teman-teman kita yang masih kekurangan air gitu. Jadi kita harus hemat air. Nah, selanjutnya adalah menanam pohon di rumah kita agar sejuk. Nah, kalau misalnya nggak ada pohon, bisa bunga tuh atau tanaman-tanaman yang lainnya gitu ya, supaya kita banyak oksigen ya. Terus apalagi ya, nggak terjadi longsor. Nah, masih banyak banget atau masih banyak lagi cara kita untuk memelihara alam sekitar kita, adik-adik. Kak Meta yakin sih mama di rumah atau guru di sekolah udah ngajarin kita ya gimana untuk mencintai lingkungan sekitar kita. Nah, Kak Meta mau dan Kak Meta ajak kita semua untuk mengerjakannya ya, dengan sukacita pastinya, sebagai bentuk rasa syukur kita sama Tuhan. Nah, oke, adik-adik, Kak Meta percaya ya, dan Kak Meta mau mengingatkan bahwa Tuhan ya ingin kalian percaya bahwa Dia adalah Tuhan yang berkuasa atas segala ciptaannya. Apa aja tadi ciptaannya? Seisi langit, seisi bumi ini adalah ciptaan Tuhan. Kita ciptaan Tuhan? Ya, kita adalah ciptaan Tuhan. Nah, dan segala yang diciptakan Tuhan itu, air, pohon, terus apa lagi, burung, ikan, pokoknya yang di sekitar kita itu tujuannya adalah untuk kebaikan kita dan agar selalu kita bersyukur dan selalu diberkati Tuhan. Nah, karena itu Kak Meta mau dan mengajak kita untuk selalu bersyukur dan memelihara sekitar kita, dan kita mengasihi ya orang-orang di sekitar kita atau apa aja yang ada di lingkungan kita. Nah, bagi kamu yang saat ini ya yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, nah atau baru dengar kisah hari ini nih gitu ya, tetapi ingin menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, mari ikuti Kak Meta berdoa ya. Boleh tangannya ditaruhkan di dadanya. Oke, kita berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, aku percaya bahwa Engkau adalah Allah yang menciptakanku Tuhan. Menciptakanku serupa dan segambar dengan Engkau. Hari ini Bapa, aku mau menjadikan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat atas hidupku. Terima kasih Tuhan sudah menyelamatkanku dan membawaku kepada terang. Masuklah ke dalam hatiku, bertahta dan berkuasa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Amin. Yeay. Nah, bagi kamu yang udah percaya, bersyukur kepada Tuhan Yesus karena Dia sangat mengasihi kita semuanya. Nah, Dia sudah rela menderita di kayu salib, dan supaya apa? Supaya kita mendapatkan pengampunan dosa. Nah, sebagai ucapan syukurnya, mana maukah adik-adik mengasihi Tuhan Yesus? Pasti mau ya. Nah, mau juga nggak adik-adik mengasihi sesama kita? Teman-temannya adik-adik mungkin yang sekarang duduk di sebelahnya, mau nggak kita mengasihi mereka? Mau nggak kita membantu mereka? Mau nggak kita berteman dengan mereka? Nah, pasti mau ya. Itu adalah bentuk syukur kita sama
Tuhan. Nah, adik-adik yang perlu diingat adalah Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Meskipun kita berdosa, meskipun kita masih nakal, ya, Tuhan Yesus sangat sayang sama kita. Ya, karena itu kita bersyukur sama Dia dan kita juga mengasihi orang yang ada di sekitar kita. Amin. Nah, sampai di sini sharing kita hari ini adik-adik. Bye-bye, sampai ketemu lagi di minggu depan. Tuhan memberkati. Hai kids, hari ini kita mau kasih kalian ayat hafalan. Nah, ayat hafalannya dari Yeremia 29 ayatnya yang ke-11. Aku bacain ya kids. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Nah, sekali lagi ya kids. Yeremia 29 ayatnya yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Nah, kids jangan lupa kalian hafalin ya. Terus kalian rekam dan upload ke Instagram lalu tag @SouterSkids. Oke, kita shout out dulu kali ya Kak ya. Oke. SouterSkids, fun and connected. Dadah!